Shalom, selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena atas penyertaan Tuhan kita boleh ada di ibadah kedua di tanggal 10 Agustus 2025 ini. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bersatu teduh dulu. Mari kita mulai satu teduh kita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus pada kesempatan hari Minggu ini ya Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga pada akhirnya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat ibadah hari ini. Dan kami pun dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kembali menyapa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji syukur atas penyertaan Tuhan kita boleh berkumpul kembali di hari Minggu ini. Dan fakta bahwa kita berada dalam tempat ini dalam keadaan baik adalah bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Sebagaimana tema dalam hari ini, Anchored in Hope, Trusting God's Unfailing Love, kita akan belajar memaknai apa maksud dari kasih Tuhan yang tidak pernah gagal tersebut itu. Oleh karena itu, aku mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka kita, Sebab Tuhan Dia Baik. Kita nyanyikan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam sesi pengakuan dosa. Aku mempersilahkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan nanti akan aku tutup dalam doa sebelum kita masuk ke dalam pujian. Aku mempersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengambil waktu pribadi. Inilah segenap pengakuan dosa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui apa yang kami naikkan di hadapan-Mu ini, Engkau yang menjadikan kami ciptaan yang baru ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan kembali hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau juga yang berkenan ya Tuhan, melayakkan kami ya Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita adalah bukti kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, mari kita naikkan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita menyanyikan kembali dari bait yang kedua. Kau layakkanku menghampiri-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudus
besar-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Menanggapi keselamatan yang datang dari Tuhan, mari kita nyatakan komitmen kita untuk selalu mendekat pada kaki salib Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, aku mengundang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Sambil kita menaikkan pujian, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mengundang hambanya Pendeta Paul Yang untuk memimpin kita dalam pemberitaan firman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur 33. Kita akan baca secara bertanggapan ayat 12 hingga 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 33 ayat 12 hingga ayat 22. Saya membacanya dari Alkitab terjemahan baru versi 2. Ya, di sini ada juga. Sudah menemukannya? Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya membaca ayat 12. Ibu, Bapak, Saudara sekalian baca ayat ke-13 hingga ayat 22, kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersama-sama ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Kita berdoa, kasih setiamu ya Tuhan itulah yang menyertai kami sehingga saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Saat ini kami berdiri di hadapanmu, mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di dalam hati kami, di dalam ibadah kami. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan kuatkan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Ibu Yati, untuk jemaah, untuk majelis sekalian, untuk penatua Shema yang sudah memberikan kesempatan bagi saya beribadah bersama dan juga membagikan firman Tuhan. Kalau ke ruangan ibadah ini, ke gereja GKI Boba, udah sering. Setahun sekali, 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali. Karena bagian dari keluarga Bersalengham ya. Jadi saya juga ada rasa akrab ketika datang di tempat ini. Dan juga sangat sukacita melihat wajah-wajah muda. Supaya kami yang sudah agak ini ikut tetap muda gitu ya. Nah, jadi firman kita hari ini dari Mazmur 33. Nah, saya agak terkesan dengan meme ini. Jadi memang akhir-akhir ini di awal tahun kita banyak suara, ayo kabur aja, oh Indonesia gelap dan macam-macam. Tidak lama kemudian lalu muncul ada job fair yang ngantri sampai ribuan, yang dipilih cuma puluhan, kira-kira gitu ya. Lalu banyak sekali suara-suara yang bising, suara-suara yang sumbang. Tapi di sisi lain pemerintah itu tampil untuk meyakinkan dengan tampil dengan prestasi mereka. Sehingga di mana Anda berada? Di mana yang Anda percaya? Di sisi yang agak pesimis, di sisi yang agak optimis. Dan tentu kita yang berkumpul hari ini di sini yang terutama. Selain how do I feel? Selain bagaimana sebagai seorang Indonesia perasaanku, tentu kita melihat di dalam semua ini di mana Tuhan berada dan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di tengah carut-marut bangsa kita. Nah, tidak 7 hari lagi, ini tinggal 6,5 hari lebih, kita akan memasuki ulang tahun kemerdekaan ke-80. 80 itu biasanya juga angka yang spesial ya, angka yang spesial. Merayakan kemerdekaan dan ayat ini sungguh mengundang kita untuk merenungkan kembali bagaimana kehidupan bangsa kita dan terutama bagaimana kehadiran gereja. Bagaimana kehadiran kita sebagai umat Allah, anak-anak Allah, murid Yesus di dalam kehidupan berbangsa. Apakah kita sudah memberikan ruang bagi Tuhan bekerja memberkati bangsa ini? Nah, Mazmur 33 ini kalau kita baca ini sangat jelas. Mazmur ini diperkirakan ditulis ketika Israel itu sudah menjadi kerajaan. Kemungkinan di puncak kejayaan masa pemerintahan Daud karena ada disebut bangsa-bangsa, ada disebut peperangan. Dan ini biasanya dinyanyikan ketika ada perayaan nasional. Perayaan nasional tentu di dalam Paskah. Bagi mereka Paskah itu kan hari kemerdekaan. Ada Paskah dan tabernakel dan sebagainya. Dan sangat cocok bagi kita juga untuk kemudian memakai Mazmur ini merenungkan. Bagaimana kita melihat pimpinan Tuhan, kerja Tuhan di tengah kehidupan berbangsa kita. Nah, dan di sini dari ayat yang kita baca tadi 12 sampai 15 saya memberikan dia judul Allah di atas segala bangsa. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan menatap dari surga, ia melihat semua anak manusia.
Nah, kalau di dalam judul 33 itu ada ditulis puji-pujian kepada Allah Israel. Nah, tentu di dalam kita bertanya, apa kaitannya? Siapa yang dimaksud dengan Israel di sini? Judulnya aja puji-pujian kepada Allah Israel. Dan bagaimana kita sebagai orang Indonesia, ini kan akan satu bangsa ini semua itu memuji kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang multi etnis? Ya bukan multi etnis, multi religi. Ada 5 agama yang di sini. Kalau kita hitung Katolik dan Protestan, mungkin kalau secara statistik hanya 10%. Yang benar-benar sungguh-sungguh murid Yesus gak tahu. Tuhan yang tahu isi hatinya. Nah, tapi kita lihat di dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 11 sampai 22, Paulus menegaskan bahwa melalui pengorbanan Kristus, setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, menerima dia, diperdamaikan dengan Tuhan, kita itulah disebut manusia baru, Israel yang baru. Sehingga ketika kita membaca perjanjian lama ini, kita membaca melalui salib Kristus, Israel yang baru. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 ini juga mengingatkan identitas kita sebagai Israel baru itu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi yang dijanjikan Allah di dalam kitab Ulangan kemudian diperbarui oleh Petrus di dalam suratnya itu berlaku bagi kita. Sehingga puji-pujian ini ketika kita melantunkan melalui salib Kristus. Dan yang dimaksud Israel di sini, kita di sini. Sebagai orang Kristen di Indonesia, kita hadir. Ini orang Kristen ya, bukan orang Indonesia. Maksudnya setiap orang yang di dalam Kristus, dia identitasnya imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, sebagai umat kepunyaan Allah, Israel yang baru, dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, saya ini mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran gereja, kehadiran Anda dan saya, imamat yang rajani, itu plural. Bukan hanya imam seperti saya pendeta ya. Tapi imamat yang rajani, kita sebagai umat Allah itu berdiri antara Allah dengan bangsa Indonesia, dengan masyarakat. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang imam? Tentu dia menghadirkan Tuhan. Dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada dunia. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh imam? Dia juga berdiri di tengah, menyampaikan syafaat, menyampaikan pergumulan dari bangsa ini, dunia ini kepada Tuhan kita. Itulah kita, imamat yang rajani. Jadi tentu imamat yang rajani ini pemahaman kita tidak bisa kita pada sesuatu yang eksklusif seperti orang Israel kuno. Mereka memahami pilihan kami ini eksklusif dan mereka gagal. Tuhan memilih orang Israel bukan sebagai akhir, not the end. Tapi mereka dipilih oleh Tuhan supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Israel yang kuno itu gagal. Sehingga Kristus datang. Dan di dalam Kristus itulah kita imamat yang rajani. Dan tugas kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa untuk menghadirkan terang Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Di tengah carut-marut kehidupan berbangsa. Dan lalu di sini kita diingatkan juga Allah melihat segala sesuatu yang terjadi baik di Indonesia, di Timur Tengah, di Amerika Latin dan sebagainya. Dan tentu dia melihat sesuatu yang terjadi di Indonesia ini. Menunjukkan kepada kita Allah yang kita sembah melalui Yesus adalah Allah pencipta manusia. Ini ditekankan. Kalau kita lihat Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia.
Semua anak manusia, bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya orang yang merasa kita ini adalah pilihannya. Seperti yang kita semua ada miliknya, baik di dalam Kristus maupun di luar Kristus. Ini mengingatkan saya ketika Nikodemus datang kepada Yesus. Sehingga muncullah perkataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita kenal dengan baik. Yang kita hafal sejak sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menunjukkan Allah sebagai pencipta semua umat manusia, mau agama apapun, mau dia kenal Kristus atau tidak, itu adalah milik Allah. Semua dikasihi oleh Allah. Dan dia melihat, sama seperti dia menurunkan hujan buat orang Kristen, gak mungkin yang gak Kristen di sebelahnya gak kena hujan. Semua. Ketika dia matahari bersinar, semua kena. Demikian juga kasih Allah. Sehingga Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, bukan juga hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia. Karena kita semua adalah miliknya yang dikasihinya. Dan itulah menjadi motivasi kita sampai sekarang. Untuk terus mengabarkan Injil. Memberikan motivasi untuk menjangkau mereka yang masih tidak mengenal Allah. Mereka yang hidupnya masih jauh dari Kristus. Dan mungkin sedang mencari-cari. Mereka yang belum mengenal Kristus, belum mengenal penciptanya. Sehingga hidupnya ya sesuka-suka dia. Bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta. Nah, jadi Allah melihat, ini yang kedua. Yang tadi kita semua di dalam Kristus adalah Israel baru. Dalam pengertian bukan eksklusif. Karena kita sebagai Israel baru bagian dari seluruh ciptaan. Yang beruntungnya kita terlebih dahulu mengenal Kristus. Tapi kasih karunia Kristus, keselamatan itu tidak berhenti pada diri kita. Karena Allah mau supaya keselamatan ini kepada seluruh dunia. Karena semua isi dunia itu adalah miliknya yang dikasihinya. Allah melihat dan berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia memerintah, dia memelihara. Dia mendatangkan hujan kepada orang percaya, juga kepada orang yang tidak percaya. Nah, dan di sini, dia bukan hanya melihat, kalau manusia itu melihat mungkin prestasi, pencapaian. Seringkali juga kita orang Kristen melihat, oh Tuhan, saya begitu setia dengan segala aktivitas agama. Saya begitu setia dengan segala latihan rohani saya. Ini pencapaian saya. Saya sudah tidak merokok, saya tidak menyontek lagi, saya sudah tidak pernah bolong-bolong ke gereja. Mungkin kita berpikir, ini semua pencapaian saya. Sehingga saya, Tuhan, akan terkesan dengan segala apa yang sudah aku lakukan. Tetapi ayat ke-15 mengatakan, dari 14:15, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Tuhan tahu, kalaupun kita ada di Bogor, kita ada di kos, apa yang kita lakukan, orang tua kita di kampung tidak tahu. Saya merantau juga, saya di Jakarta, apa yang saya lakukan, keluarga saya di Sumatera tidak tahu, dan demikian sebaliknya. Tapi Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan. Bukan hanya secara lahiriah, juga dikatakan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tidak terkecoh dengan segala prestasi, dengan segala apa yang kita pamerkan. Dan di dalam perjanjian baru mungkin ini juga yang ditulis oleh Raja Daud. Ketika Tuhan memilih Raja Daud, Tuhan tidak terkecoh dengan
saudara-saudara Daud yang gagah perkasa. Tapi 1 Samuel mencatat, Tuhan melihat hati Daud yang terbuka bagi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, berulang kali Tuhan Yesus juga mengingatkan. Di zaman Tuhan Yesus, para pemuka agama, para orang Israel pada waktu itu mereka hanya menilai kehidupan seseorang berdasarkan prestasi agamawinya. Berapa tekun dia menjalankan segala hukum Taurat. Semua lahiriah. Sehingga ketika orang Farisi datang berdoa pun berdiri di tengah-tengah. Doanya kenceng-kenceng supaya orang tahu. Tapi Yesus mengatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Kita bisa mengecoh manusia. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Allah mengetahui hatimu. Dan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ketika dunia ini merayakan pencapaian dan popularitas, tentu kita hidup dari bagian dunia ini. Kadang-kadang kita merasa, oh saya sudah belajar. Ada teman saya baru lulus 4,0. Saya sampai pusing, 4,0. Bukan 1 semester, sampai lulus 4,0. Ini kok kayak enggak masuk akal gitu ya. Manusia bisa terkecoh, bisa kagum dengan semua prestasi kita. Ketika Anda pergi lamar kerja, 3,8. Ini pinter ini. Ini 3 dan lagi catatan banyak sekali dari kampus, ini pinter. Dan manusia menilai dari itu, kapabilitas Anda, kemampuan Anda, kegiatan Anda di kampus. Tetapi lebih dari itu, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Mungkin 10 tahun lagi Anda sudah menjadi CEO di mana? 10 tahun lagi, 20 tahun jadi orang kaya. Sekarang banyak mendonasi, bantu beasiswa, bantu gereja. Banyak orang yang kagum. Apalagi kalau Anda masih lajang. Menjadi most eligible bachelor. Di mana-mana, udah kaya, muda, ganteng lagi, beriman lagi. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Saat ini, kalau Tuhan melihat ke dalam hati kita, apa yang akan Tuhan temukan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sendiri juga cenderung hanya melihat di permukaan, prestasi, penampilan, atau sama seperti Tuhan? Walaupun persembahannya itu hanya sederhana, tapi saya melihat hatinya. Ada usaha yang tulus untuk melayani. Walaupun dia nyanyinya mungkin sumbang sedikit, fales. Tapi saya melihat hatinya. Ada kerinduan dia untuk memuliakan Tuhan dan sebagainya. Jika saat ini Tuhan melihat ke dalam hati kita. Nah nanti 10 tahun, 15 tahun lagi ketika kita sudah jadi orang. Gitu ya. Orang Indonesia kan suka begitu. Yang belum kawin aja kadang dibilang belum jadi orang. Nanti udah kawin baru jadi orang. Nah, ketika waktu itu Tuhan melihat ke dalam hati kita, apa yang akan Tuhan temukan? Nah, dikatakan Tuhan melihat hati dan Dia yang membentuk hati mereka. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan lihat, ini hatinya bagus, ini hatinya tidak bagus seperti mau dicangkok hati saja. Bukan. Tapi Tuhan melihat hati. Bagi orang yang seperti Raja Daud kemudian merendahkan hatinya, maka Tuhan akan membentuk hati mereka. Nah, sambil saya merenungkan, saya pikir itu yang perlu kita doakan untuk pemerintah kita. Kita tidak tahu, pusing dengan segala bising sana sini. Tapi biarlah Tuhan melihat hati para pemimpin. Dan mengetuk hati para pemimpin, membentuk hati yang takut akan Tuhan dan hati yang mengasihi rakyatnya. Nah di sini lalu dari ayat 14 dan 16 diberikan perbandingan.
ayat 14 dan 16 memberikan perbandingan kepada kita. Slide 12. Jadi seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya kuda tidak membuat orang luput. Nah, Tuhan melihat, Tuhan menjaga, Tuhan menilik, Tuhan membentuk. Lalu ini adalah renungan di dalam kekuasaan. Kita melihat bulan Juni yang lalu, tiba-tiba saja Iran yang di underestimate meluncurkan rudal balistik. Membuat semua orang kaget. Nah, saya berpikir semakin kita di manusia ini disebut di dalam bahasa Inggris co-creator. Diberikan kemampuan yang sangat luar biasa, daya kreasi yang sangat luar biasa. Demikian juga di dalam pemerintahan. Sehingga manusia memakai daya kreasinya membangun kekuatan di mana-mana. Kekuatan militer, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, dan termasuk di dalamnya gereja juga. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita betapa hebatnya manusia. Kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Kita hanya co-creator, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, artinya memiliki daya kreasi seperti pencipta kita. Masalahnya bagaimana kita memakai daya kreasi kita. Yang kedua, daya kreasi kita itu juga terbatas. Kekuatan kita itu terbatas. Nah, dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya dia tidak membuat orang luput. Kalau kita lihat di dalam sejarah manusia, kekuatan itu silih berganti. Di dalam perjanjian lama itu sangat jelas. Sebentar Asyur, sebentar Babel, sebentar Persia, sebentar lagi ke Yunani. Lalu yang terakhir waktu Yesus sudah Romawi. Kalau di dalam sejarah dunia kita juga lihat. Tidak ada kekuatan yang bertahan lama. Dulu di Eropa, kemudian Amerika. Katanya abad 18 abad Eropa. 19 abad Amerika, 20 abad Amerika, 21 katanya abad Cina, ya nggak tahu. Tapi maksud saya ini mengingatkan kekuasaan manusia itu ada batasnya. Yang tidak terbatas itu adalah pencipta kita. Dia yang memberikan daya kreasi kepada manusia melampaui segala kekuatan yang ada pada manusia. Seberapa hebatnya pun kita berusaha. Katakanlah Anda sejak datang kuliah di Bogor, sangat rajin. Berusaha semaksimal mungkin. Aku akan tamat tepat waktu. Nilaiku 3,8 supaya bisa cum laude gitu ya. Tetapi, saya bukan ini orang lain. Tetapi pada last minute, tiba-tiba aja dia kena DB. Kena DB seminggu masuk rumah sakit. Habis itu pemulihannya agak lama karena selama kuliah rajin sekolah, malas olahraga. Kira-kira gitu ya. Apa yang terjadi? Manusia berencana, Tuhan yang menetapkan. Kekuatan, kehebatan manusia itu terbatas. Kekuatan ekonomi manusia, kekuatan militer, teknologi itu semua terbatas. Memang kita lihat dari abad ke abad manusia itu semakin pintar. Walaupun AI pintar, tapi yang menciptakan kan manusia. Ya kan, yang menciptakannya masih tetap manusia. Sehebat apapun, sekuat apapun, kekuatan manusia itu terbatas. Dan kita masih bergantung kepada Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya
kekuatan. Dan ini mengingatkan kepada kita. Ketika saya merenungkan ini, saya jadi teringat. Di dalam pemerintahan di dunia ini ada dua macam. Ada pemerintah yang sama sekali sekuler. Tidak melibatkan Tuhan. Alasannya nanti kalau masuk Tuhan, masuk agama, pusing. Jadi Allah hanya dalam kemasan agama dan kehidupan pribadi. Jangan bawa ke ranah publik, apalagi ke ranah politik. Udah, ibadah aja di rumahmu, di gerejamu, udah gak usah campur aduk. Tapi ada juga yang dekoratif seperti kita. Religius, di mana-mana ayo berdoa. Jadi memang agak miris. Banyak pengakuan tapi tidak ada kelakuan. Makanya kan berapa bulan lalu muncul ada yang namanya most religious but also most corrupted. Ini sesuatu yang sangat miris. Termasuk di dalamnya juga yang pakai baju oranye kan banyak juga Kristen. Termasuk di dalamnya. Nah di sini, jadi di sini mengingatkan kepada kita. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Mengingatkan kepada kita, terutama mereka yang sekuler. Dan terutama saya sendiri ragu ketika pemerintah mungkin banyak berdoa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu hanya dekoratif. Atau lebih buruknya itu hanya alat untuk mencari popularisme. Terutama nanti pada musim pilpres dan sebagainya. Dan itu mungkin konsekuensinya lebih parah lagi. Kekuatan manusia bisa dia mengurangi kerusakan. Contoh, dengan teknologi yang bagus. Tentu ini contoh kapal. Sudah makin sedikit kapal yang karam. Benar ya? Nggak usah jauh-jauh, saya datang dari Pematang Siantar dekat Danau Toba. Kalau zaman dulu itu masih ada anak-anak yang pergi sekolah itu naik kano. Dan tidak sedikit korban, karena dari ini naik kano. Lalu makin berkembang teknologi, mulai banyak kendaraan dan sebagainya. Manusia bisa mengurangi kerusakan, mengurangi resiko. Tapi sebesar apapun seperti kapal Titanic, manusia tidak punya kendali. Kita masih bergantung kepada Tuhan. Nah ini yang membuat kita hadir sebagai imamat yang rajani. Disitulah kita perlu untuk bersyafaat bagi negara dan bangsa kita. Disinilah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Ayat 12, 13, 14 mengingatkan bangsa Indonesia ini juga milik Tuhan. Milik yang dikasihinya. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hati anak-anaknya, di dalam hati para pemerintah. Dan saya percaya Tuhan masih bekerja. Amin. Tuhan masih bekerja di tengah bangsa-bangsa kita. Buktinya kehadiran Anda dan saya. Nah masalahnya seberapa banyak ruang yang kita berikan bagi Tuhan untuk bekerja. Apakah kita juga mendengar Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersamanya. Bekerja bersamanya dan bekerja untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui kita untuk mendatangkan keselamatan bagi bangsa kita. Demikian juga Yesus mengingatkan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Jadi ini mengingatkan saya juga, kadang-kadang nggak tahan juga kalau lihat-lihat orang posting, saya ikut-ikutan. Jadi kita kira gitu ya, mengingatkan, jangan cuma komentar. But apa yang bisa kamu lakukan sebagai garam? Apa yang kita lakukan di sosial media yang dengan berseliweran begitu banyak yang negatif. Seberapa banyak kebenaran garam yang kita tebarkan, terang yang kita nyalakan di dalam carut-marut kehidupan berbangsa. Tidak cukup kita sebagai gereja hanya kita doa syafaat, doa puasa, itu sangat bagus.
Tapi Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita hari ini datang diingatkan bagaimana terang dan garam itu benar-benar ngefek di tempat di mana kita berada. Kita yang sebagai mahasiswa di tengah-tengah kampus, kita yang sebagai profesional yang bekerja di masyarakat. Bagaimana terang itu bisa kita bawa di tengah-tengah. Sehingga kehadiran Allah itu menjadi nyata bagi bangsa ini. Sebagai umat Allah, tadi saya katakan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sebagai anak Allah, umat Allah, Israel yang baru. Yang ditugaskan untuk membawa terang kepada seluruh bangsa. Yang ditugaskan untuk menyatakan keselamatan Kristus kepada seluruh bangsa. Khususnya dalam minggu ini. Kepada bangsa kita yang akan di usianya yang ke-80. Apakah aku sudah siap membuka diri bagi Tuhan, berkarya melalui diriku, berkarya bersamaku? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, kemudian Mazmur ini ditutup dengan suatu penegasan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan itu tetap setia. Apapun yang terjadi kepada bangsa Israel, Tuhan itu setia. Kalau kita lihat di dalam sejarah Israel, Israel kuno itu berulang kali itu gagal mengabaikan peringatan Tuhan. Sampai akhirnya mereka itu hancur, bahkan hilang tercerai-berai. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Israel kuno gagal, tetapi janji Allah tidak pernah gagal. Israel kuno gagal, Tuhan mengutus Yesus Israel baru untuk mati bagi kita, untuk melalui Kristus untuk memenangkan dunia baginya, menciptakan bangsa yang baru, Israel yang baru. Janji Allah diperbarui melalui Yesus dan diteruskan kepada kita semua yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Untuk itulah setiap minggu kita masih berkumpul, menyembah, memuliakan Tuhan. Membuka hati kita untuk kebenaran, untuk wahyu Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan itu sumber pengharapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu sumber sukacita kita. Di ulang tahun negara kita yang 80, di tengah krisis kepercayaan kepada pemerintah, kasih setia Tuhan masih tidak beranjak dari bangsa kita. Dan Tuhan masih menempatkan Anda dan saya. Menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk bersyafaat, untuk menjadi alatnya bagi Tuhan berkarya di tengah bangsa ini. Tema yang diberikan, Anchored in Hope. Nah, Mazmur 33 ini diakhiri dengan doa kasih setia. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Menegaskan kembali bahwa Tuhan kita dan di kasih setia Tuhan itu ada wujudnya. Yaitu kasih setia Tuhan itu sudah nyata bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib. Menjadi pengharapan bagi kita. Pengharapan kita itu ada di dalam Kristus. Pemerintah silih berganti. Mau sehebat apapun presiden kita 8 tahun. Silih berganti. Mau sejahat apapun ya mudah-mudahan cuma 8 tahun. Itu silih berganti. Pengharapan kita juga bukan pada prestasi, sertifikat, IPK, atau jabatan kita dan sebagainya. Tetapi adalah Kristus. Tadi kami juga berbicara sedikit tentang gereja. Ada mega church yang banyak sumber dayanya. Ada gereja yang agak sederhana seperti kita. Ada lagi yang lebih sederhana.
Pengharapan kita sebagai gereja yang menjadi kehadiran Allah di tengah ini juga bukan pada apa yang kita miliki. Bukan kepada sumber daya yang kita miliki. Tetapi Kristus yang menjadi pengharapan kita. Bukan juga kepintaran dan kekayaan. Di kayu salib Kristus sudah menjadi sauh jangkar bagi keselamatan bagi kita. Dengan kebangkitannya, dia sudah membukakan pintu bagi masa depan kita. Dan dengan janjinya kehadiran Roh Kudusnya, dia aktif di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan gereja kita, kehidupan berbangsa kita. Hari ini, bagi kita yang sudah dipanggil, diundang menjadi umatnya, menjadi Israel baru. Bagaimana kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan bagi bangsa ini. Sebagai imamat yang rajani. Kehadiran di antara Allah dan bangsa ini. Sejauh mana kita sudah membawakan bangsa ini ke dalam hati Tuhan. Mendoakan mereka dalam syafaat-syafaat kita. Sejauh mana kehadiran kita di masyarakat, di kampus, itu juga menghadirkan terang dan garam Tuhan. Sehingga mereka melihat kehadiran kita. Perbuatan baik kita. Iman kita yang bukan hanya pengakuan, tapi juga kelakuan. Iman kita yang tidak hanya sekedar dekorasi, tapi benar firman yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang menyatakan kuasa dan kehadiran Tuhan. Sehingga nama Allah Bapa dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Tuhan, sungguh kami diteguhkan oleh Mazmur-Mu, mengingatkan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, kehidupan kami secara berbangsa. Mungkin di antara kami yang sedikit pesimis, mungkin di antara kami yang penuh pengharapan, tapi biarlah kami semua menaruh pengharapan kami di dalam Kristus. Kasih setiamu yang telah menjadi daging, yang telah hadir di tengah kami, yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan kami, yang telah membukakan pintu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk negara dan bangsa kami yang akan memasuki tahun yang ke-80. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan, saat ini juga biarlah Engkau yang melihat hati mereka. Engkau juga yang bekerja bagi mereka yang membukakan hati, sehingga Engkau bisa menaruhkan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyatnya, dan mereka boleh melakukan segala pekerjaan, melakukan segala kebijakan hanya untuk kebaikan bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Biarlah kami hadir tidak hanya di dalam batas tembok gereja, tapi seperti perintah-Mu, biarlah kami sebagai garam dan terang sungguh hadir menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Iman kami bukan hanya di dalam pengakuan, tapi juga di dalam kelakuan kami. Sehingga dunia tahu Engkaulah Allah pencipta itu, Engkaulah Allah yang mengasihi, dan Engkaulah Kristus satu-satunya pengharapan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Bogor Baru. Kami bersyukur untuk orang-orang baru, jiwa-jiwa baru, mahasiswa yang Tuhan hantarkan ke dalam komunitas gereja kami. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menerangi, memakai gereja-Mu untuk menjadi berkat, menjadi rumah rohani bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga. Sehingga ketika mereka menimba ilmu di kota Bogor ini, mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan dan
menemukan pengharapan masa depan mereka di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Bapa, kami juga mendoakan untuk setiap jemaat kami. Engkau yang tahu di mana kami berada, Engkau yang tahu setiap kondisi kami, khususnya untuk kesehatan, biarlah kami semua boleh dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami. Bagi kami yang sedang lemah jasmani, Tuhan, Engkau berkenan menjamah, menguatkan dan memulihkan. Kami juga membawakan Pak Gideon dan keluarganya. Pak Gideon yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan berkenan menjamah, Tuhan berkenan memakai dokter, memberkati obat-obatan, memberkati istirahat dan nutrisi yang dipakainya. Boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan pemulihan kepadanya. Kami juga berdoa untuk setiap rekan kami yang masih kuliah, mereka yang dalam masa penulisan skripsi, Tuhan juga topang mereka dengan kesehatan, berikan mereka sukacita, sehingga proses pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar dan mereka boleh lulus tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga mendoakan setiap kami, khususnya untuk saudara kami yang masih dalam perkuliahan. Engkau tahu begitu banyak pengajaran yang ada di dunia kampus. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu itu terus menaungi setiap langkah mereka. Dari usia muda, mereka boleh berakar kuat di dalam firman dan kebenaran-Mu. Mereka boleh berakar kuat di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kehidupan mereka. Sebaliknya, biarlah Engkau juga memakai mereka menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kampus. Bapak, kami juga mendoakan untuk rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk pendaftaran CPNS, Tuhan juga memberikan mereka hikmat, menambahkan kemampuan yang kritis untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, biarlah Engkau bermurah hati, membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap relasi di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau melihat dari atas, Engkau melihat kehidupan keluarga demi keluarga. Pada saat ini, bila ada keluarga di tengah jemaat kami yang sedang tegang, yang sedang berkonflik, biarlah firman-Mu mengingatkan, biarlah anugerah-Mu melunakkan hati mereka untuk merendahkan diri, untuk mencari damai bagi kehidupan keluarga. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak muda yang masih di dalam proses pacaran atau mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau juga terus melindungi mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu. Sehingga di dalam pacaran pun iman mereka semakin dikuatkan dan hidup mereka semakin dekat dengan Kristus. Melalui berbagai relasi ini, mereka semakin melihat kasih Kristus. Melalui berbagai relasi dan persahabatan mereka juga boleh menyatakan kasih Kristus kepada lingkungan pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan segala tempat kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya baiklah kita mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Maliaki 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pemberian persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan memasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan. Dan yang kedua dengan memindah QRIS yang tertera di bangku Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebuslah dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Umat diundang untuk berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya.
yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersatu hati datang kepada Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk segenap kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami ucap syukur kalau Tuhan menghadirkan keluarga kecil di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama dengan jemaat di GKI Bogor Baru dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, pemuda dari IPB, vokasi, dan ataupun mahasiswa Pakuan, kami boleh beribadah datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan persekutuan kami ini. Saat ini ya Tuhan, kami naikkan syukur kami, kiranya Tuhan sucikan, dan kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Akhirnya kami serahkan seluruh syukur dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Kristus, kasih setia Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Dia yang telah memanggil kita, menyertai kita, memanggil kita untuk ikut berkarya ketika dia bekerja di tengah bangsa kita. Memanggil kita sebagai hambanya. Biarlah lagu ini menjadi respon kita bagi dia. Memiliki hati yang setia kepadanya, hati yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang, menyatakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas
inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari arahkan hati dan pikiran kita. Kita diingatkan sebagai Israel baru, murid Yesus, orang yang sudah dipanggil dan saat ini kita akan diutus. Dan Tuhan mengingatkan, biarlah terang Tuhan boleh menyala melalui hidup kita di tengah keberadaan kita, sehingga orang lain melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Cek. Oke. Selamat sore teman-teman. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal ya, perkenalkan namaku Jerry. Di sini sebagai perwakilan pengurus untuk membacakan warta di ibadah kali ini, gitu ya. Mungkin, yang pertama ada acara kegiatan kebersamaan bersama 4 gereja di Bogor, gitu ya, yang akan dilaksanakan di hari Selasa 19 Agustus 2025 dari pukul 8:30 sampai jam 1 siang. Lokasinya di GKP Jemaat Bogor dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod, gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang
pengen ikut, yang bersedia ikut, di situ ada biaya kontribusinya sebesar 10.000 per orang. Dan pendaftarannya paling lambat tanggal 10 Agustus. Seperti itu. Iya, jadi hari ini masih ada banyak lah sebelum jam 12. Ya, mungkin di sini kan banyak mahasiswa gitu ya. Jadi selama masih tanggal 10, selama belum ganti hari gitu ya, masih bisa disubmit. Oke, next Mas Emi. Nah, ini ada acara yang apa ya? Acara retret GK Pemuda Bogor Baru dengan temanya GG ya, GG Grow and Glow gitu ya. Jadi acara ini rencananya bakal kita laksanakan di tanggal 5 sampai 7 September, jadi bulan depan. Itu berarti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 3 hari. Lokasinya itu bakal dilaksanakan di Forester Glamping Co Megamendung. Jadi bakal lokasinya tuh bakal di alam gitu kita. Jadi bakal seru lah pokoknya, mungkin ya paling digigit nyamuk aja sih ya, pakai tenda-tendaan gitu, tapi di jalan pasti seru karena ini retret yang terakhir kali kita retret itu di 2018, jadi sudah lama banget ya dari terakhir 2018. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin berkenan untuk pengen ikut bisa melakukan registrasi di barcode ini. Ntar bakal direct ke form pendaftarannya seperti itu. Oke, next ya ada lagi? Oke, udah habis.